Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya dalam Ngobrals, ngobrol bareng Susan. Nah, kali ini kita akan membahas topik-topik atau isu-isu hangat ya di bidang pengelolaan kinerja atau topik-topik hangat di bidang kepegawaian yang tentunya sedang in ya. Nah, tapi sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan atau topik-topik tersebut, jangan lupa untuk klik subscribe ya supaya teman-teman semua dan rekan-rekan semua bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya yang tentunya menarik untuk dibahas ya. Oke, kali ini ada pertanyaan yang menarik dari seseorang. Jadi namanya saya sensor ya. Jadi beliau menanyakan SKP untuk Kadis, Sekdis, dan staf. Apakah menggunakan format yang sama atau beda seperti tahun 2021 ya. Nah, kalau kita mengacu ya pada regulasi ya, SKP tahun 2021 itu berarti didasarkan pada Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Nah, sementara SKP atau format SKP 2022 yang sekarang kita gunakan itu berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Nah, kita bedah ya. Format SKP berdasarkan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 itu ada dua model ya. Model dasar atau inisiasi dan model pengembangan. Nah, sementara bentuk atau format SKP sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 itu juga ada dua ya. Yang pertama adalah model kuantitatif dan yang kedua adalah model kuantitatif ya. Jadi sama-sama ada dua model, tapi seperti apa sih bentuknya? Nah, kita cek ya. Nah, di sebelah kiri ini ada bentuk SKP untuk JPT dan pimpinan unit kerja mandiri ya, model dasar dan juga model pengembangan. Nah, ini kita bisa lihat ya, teman-teman semua. Nah, di sini untuk SKP baik itu Permenpan 8 ya maupun Permenpan 6 ini sebetulnya memang tidak terlalu jauh berbeda ya. Nah, misalkan untuk model dasar ya, karena ini model yang paling basic ya dari Permenpan 8. Di sini untuk SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri ya, ada pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja. Kemudian ada rencana kinerja, indikator kinerja individu dan target ya. Kemudian ada kinerja utama dan tambahan. Nah, ini model dasar. Kemudian untuk selanjutnya, nah untuk SKP model kuantitatif sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2022 ya, di sini kita lihat untuk JPT ya, untuk JPT rencana hasil kerja ya, ini di sini ada rencana hasil kerja, ada indikator kinerja individu, ada target dan ada perspektif. Nah, ini ya. Jadi kalau model dasar di sini tidak ada perspektifnya ya. Sementara kalau di model kuantitatif berdasarkan Permenpan 6 ada perspektifnya ya untuk JPT dan pimpinan unit kerja mandiri. Nah, kemudian di SKP sesuai dengan Permenpan 8 tidak ada perilaku kerja ya, tidak ada perilaku kerja. Sementara di Permenpan 6 perilaku kerja ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ekspektasi kinerja. Nah, ekspektasi kinerja itu terdiri dari apa? Ekspektasi kinerja terdiri dari rencana hasil kerja dan perilaku kerja ya. Jadi ini adalah perilaku kerja, ini adalah sesuatu yang tidak terpisahkan ya, ini merupakan paket ya, paket yang tidak terpisahkan dari rencana hasil kerja. Nah, sementara ya di sini di Permenpan 8 itu tidak ada ya, tidak ada perilaku kerja. Nah, untuk model dasar untuk JPT-nya ini tidak ada perspektif. Tapi untuk model pengembangan, mohon maaf, untuk model pengembangan ada perspektifnya, tapi di sebelah kiri ya. Nah, sementara untuk SKP Permenpan 6, mohon maaf, perspektifnya ada di sebelah kanan. Ini pun hanya ada di SKP model kuantitatif JPT saja. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang adalah SKP JPT ya, model kualitatif sesuai dengan Permenpan RB. Nah, ini model yang kedua ya.
sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 ya. Untuk SKP dengan pendekatan hasil kerja kualitatif ya. Jadi di sini tidak ada indikator kinerjanya ya, tidak terlihat ya. Jadi tidak ada kotak-kotak setegas kotak-kotak SKP model kuantitatif ya. Jadi ini seperti ini, jadi nanti bentuknya seperti narasi ya untuk rencana hasil kerjanya. Namun untuk perilaku kerja ini bentuknya masih sama persis ya, plek-ketiplek. Jadi tidak ada perbedaan dengan SKP model kuantitatif untuk Permenpan 6 ya, perilaku kerjanya masih sama. Oke ya, nah jadi kita bisa melihat secara sekilas ya, tentunya walaupun mirip, tapi ini slightly different ya untuk SKP JPT-nya ya. Nah, selanjutnya untuk SKP JA dan JF ya, kita lihat dulu yang model dasar sesuai dengan Permenpan RB tahun 2021 ya. Nah, di sini sama ya, ada pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja, kemudian ada nomor, ada rencana kinerja atasan langsung, rencana kinerja, aspek, indikator kinerja individu, dan target. Nah, kita cek yang SKP JAJF kuantitatif sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Nah, di sini kita melihat kayaknya nggak jauh beda ya. Nah, di sini sepertinya tidak jauh beda ya. Ada rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, rencana hasil kerja kita, aspek, indikator, dan juga target. Nah, tapi coba kita sandingkan kembali. Ya. Oke. Ya, di Permenpan 6 ini di SKP JAJF kuantitatif ada berapa kolom? 5 kolom. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini di SKP JAJF model dasar sesuai dengan Permenpan 8 ini juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tidak jauh berbeda dari sini. Namun yang membedakan ya adalah judulnya di sini ya. Di SKP Permenpan RB nomor 8 di sini tertulis rencana kinerja atasan langsung. Sementara di sini ya di SKP Permenpan RB nomor 6 rencana hasil kerja pimpinan ya. Jadi rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi ya. Jadi dia apa istilahnya, beda istilah saja, yang tadinya kinerja menjadi hasil kerja, kemudian yang tadinya atasan langsung menjadi pimpinan yang diintervensi ya. Nah, kemudian perbedaan yang lain tentunya adalah perilaku kerja ya. Jadi di SKP JAJF baik model dasar maupun model pengembangan sama-sama tidak ada perilaku kerjanya ya. Sementara di Permenpan RB nomor 6 itu nempel perilaku kerjanya. Nah, oke, sekarang SKP pejabat fungsional. Nah, kalau untuk SKP pejabat fungsional di sini ya masih mirip-mirip, hanya saja yang sesuai dengan Permenpan RB nomor 8 ini bukan lagi hanya rencana kinerja atasan langsung, melainkan rencana kinerja atasan langsung garing unit kerja garing organisasi ya. Karena apa? Karena pejabat fungsional ini dianggap bisa mengintervensi rencana kinerja, baik itu rencana kinerja atasan, rencana kinerja unit kerja, atau rencana kinerja unit organisasi ya. Jadi fleksibel untuk JF ya. Sementara kalau SKP Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 untuk model ini berlaku baik untuk pejabat administrasi maupun pejabat fungsional. Oke. Nah, sekarang untuk model kualitatifnya. Nah, untuk model kualitatifnya ini sebetulnya masih sama ya dengan SKP model kualitatif yang sudah sebelumnya saya sampaikan di JPT. Masih mirip-mirip, hanya saja beda tidak ada perspektif ya, tetap. Kalau yang JPT tadi yang model kualitatifnya ada perspektifnya. Ya, di sini ada tulisan perspektif. Tapi kalau yang pejabat administrasi dan pejabat fungsional tidak ada perspektifnya ya. Jadi bedanya hanya di situ saja. Oke, jadi kesimpulannya silakan gunakan format ya yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Walaupun ya mirip-mirip sih isinya, tapi kita mencegah saja daripada nanti kita sudah nyusun ternyata pakai format lama ternyata ditolak gitu ya. Jadi sebaiknya dari awal kita perhatikan hal yang paling sederhana dulu, yaitu format yang digunakan sesuaikan dengan format sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan dari saya terkait format SKP. Jangan lupa subscribe ya dari saya Miss Plek Ketiplek supaya nanti teman-teman selalu terupdate dengan video-video terbaru dari saya terkait topik-topik hangat, baik itu di pengelolaan kinerja maupun di topik-topik tentang kepegawaian lainnya ya. Salam sehat, salam bahagia. Dadah.